selamat datang pengunjung setia maupun yang baru pertama kali mampir di channel Musuh Bandar. Kembali ya dengan Musuh Bandar. Semoga sehat selalu dan tidak lupa WD. Oke, sebelum memasuki pembahasanku, jangan lupa dukung channelku ya. Dan bisa like, share, and comment agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Di sini musuh sudah menyiapkan ya 4 partai plan ya untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Yang pertama ada Walsi versus Volendam. Yang kedua ada Bayer Leverkusen versus Köln. Yang ketiga ada Hamburg versus Paderborn. Dan yang terakhir ada Malaga versus Deportivo Alaves. Oke, sebelum memasuki pembahasanku, Musuh Bandar akan mereview sebentar ya pertandingan kemarin ya di konten sebelumnya. Di sini kita lihat ya untuk pertandingan kemarin ya, musuh bawa Parsburg Mois versus Malmo, Udinese versus Napoli, Brighton versus Manchester United, dan Atletico Bilbao versus Real Betis ya. Kemarin kita di sini untuk Parsburg versus Malmo itu 0-6 ya hasil akhirnya. Di sini kemarin Musuh Bandar ambil Parsburg ya di nahan 1/4. Di sini kita kalah ya untuk handicapnya, dan untuk overnya Musuh Bandar kemarin ambil di 2,5 ya. Di sini kita win ya untuk over undernya. Dan di match kedua itu ada Udinese Napoli. Di sini kemarin Musuh Bandar ambil Napoli ya, kita ngasih 3/4. Di sini Musuh Bandar kalah ya. Dan untuk over undernya di sini kita juga kalah. Musuh Bandar kemarin ambil di over 2,5 ya. Di sini kemarin sih Udinese sempat nunggu 1-0, tapi di babak kedua itu Napoli melakukan serangan terus ya, karena cetak gol. Tapi di babak kedua itu tidak ada tambahan ya, tambahan gol lagi. Di sini untuk over undernya loss dan handicapnya kita loss. Dan untuk Brighton versus Manchester United, kemarin di sini Musuh Bandar ambil di nahan ya setengah, dan di sini kita kalah untuk handicapnya. Padahal kemarin itu babak pertama itu udah 0-0, babak kedua itu 90 itu masih 0-0, tapi di menit-menit injury time ya kita kalah. Brighton mendapatkan hadiah penalti ya di situ, handball Luksau, sayang sekali. Padahal bisa 0-0 ya, kita handicapnya bisa menang, dan untuk undernya kita bisa menang ya. Di sini Musuh Bandar ambil di under ya 3. Dan kita lihat di pertandingan yang keempat ya, Atletico Bilbao versus Real Betis. Di sini kemarin Musuh Bandar ambil di Real Betis ya, nahan 3/4, kita win untuk handicapnya. Dan untuk overnya dan untuk over undernya Musuh Bandar ambil di over 2,5 ya, kita loss. Di sini kemarin sempat unggul, padahal Real Betis di babak pertama itu gol cepat di menit 8, tapi tidak ada tambahan gol ya. Di sini sedikit kecewa Musuh Bandar. Hingga babak kedua juga tidak ada gol sama sekali, padahal berbalas serangan ya dua-duanya. Oke, ini build Musuh Bandar kemarin ya di konten kemarin. Di sini Bandar untuk Parsburg Malmo, di sini Bandar win ya. Kita menang, kita ambil di atas 2,5. Hasil akornya itu 0,6 ya. Dan di sini untuk Real Betis kita ambil di over 2,5 ya. Di sini kita loss ya. Hasil akhirnya 0-1 ya. Partai ketiga di sini Udinese Napoli, musuh ambil di atas 2,5 ya. Dan untuk MU di sini Musuh Bandar ambil di under di 3/4 ya. Musuh kita win. Di sini terlihat 3/4 kemarin oddsnya lumayan ya. Jadi Musuh Bandar ambil di 3/4, tidak 3, tapi tetap kita menang ya, dan kita handicapnya kalah. Oke, itu saja yang bisa Musuh review ya untuk build konten kemarin. Kita gas di build hari ini ya. Untuk teman-teman Musuh Bandar jangan kecewa, kita JP kan lagi ya di pertandingan hari ini. Oke, Musuh akan review sebentar ya pertandingan yang pertama. Di sini untuk Wolves berada di peringkat 9 klasemen sementara Liga Belanda, dan untuk Volendam berada di peringkat 14. Oke, kita untuk from to head dari kedua tim. Di sini kita untuk home win dari Wolves itu 45%, home draw-nya itu 23%, home loss-nya itu 32%, dan home goal-nya kita di sini di 1,68 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol lebih saat bermain di kandang. Dan untuk Volendam sendiri saat bermain di tandang, away win-nya itu 7%, away draw-nya itu 33%, away loss-nya itu 60%, dan away goal-nya kita di sini di 0,80 per match ya. Hampir rata-rata mencetak kurang dari 1 saat bermain di tandang. Oke, kita kondisi market pasaran terkini saat Wolves ngasih setengah Volendam ya. Di sini kita lihat hampir rata-rata orang menjagokan Wolves ya.
73%. Dan untuk Volendam sendiri 27%. Cukup jauh ya perbandingannya. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Wolwix itu di 6 pertandingan terakhirnya 2 kali kemenangan dan 4 kali kekalahan. Di sini terlihat dari Wolwix sendiri di 6 pertandingannya cukup buruk ya, hanya meraih 2 kali kemenangan. Dan untuk Volendam sendiri di 6 pertandingan terakhir yang kita lihat di sini 2 kali kemenangan, 3 kali kekalahan dan 1 kali draw. Di sini juga untuk Volendam di 6 pertandingan terakhirnya cukup buruk ya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Wolwix itu 1 kali kemenangan dan untuk Volendam 4 kali kemenangan ya. Di sini terlihat Volendam lebih dominan ya saat perjumpaan kedua tim. Dan terakhir juga Volendam menang ya 2-1 di kandang sendiri. Oke, kita lihat untuk pasaran yang diberikan Bandar terlebih dahulu. Di sini kita lihat untuk Wolwix lebih diunggulkan ya dengan memberi handicap setengah, 3/4 dan 1/4. Dan untuk over undernya kita lihat di sini di 3 1/4 dan 2 3/4. Di sini kita lihat untuk handicapnya tertinggi itu 3/4 di saat kondisi Wolwix itu sedang menurun ya. Dan untuk over undernya kita lihat di sini tertinggi itu 3 1/4, cukup tinggi ya menurut musuh Bandar. Dan melihat kondisi dan statistik dari kedua tim, musuh Bandar lebih menyarankan kita pegang Wolwix ya. Kita ngasih setengah dan kita ambil di over 2 3/4 ya. Dan kemungkinan prediksi skor dari musuh Bandar itu 3-1 untuk kemenangan Wolwix. Di sini musuh Bandar lebih meyakini Wolwix bakalan bisa menang ya di kandang. Oke, lanjut ke pertandingan yang kedua ya, antara Leverkusen versus Köln. Di sini kita untuk Leverkusen berada di peringkat 6 klasemen sementara Liga Jerman, dan untuk Köln sendiri berada di peringkat 11 klasemen. Oke, kita lihat untuk from to head dari kedua tim. Di sini untuk home win-nya itu 50% ya. Oke, kita lihat untuk from to head dari kedua tim. Saat Leverkusen bermain di kandang, untuk home win-nya itu 59%, home draw-nya itu 9%, home goals-nya 32%. Dan untuk home goal-nya kita di sini di 2,05 per match ya. Rata-rata mencetak 2 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Köln sendiri kita di sini saat bermain di tandang away win-nya itu 27%, away draw-nya itu 32%, away loss-nya itu 41%, dan away goal-nya kita di sini di 1,32 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita untuk kondisi market pasaran terkini saat Leverkusen ngasih 3/4 Köln ya. Di sini hampir rata-rata orang menjagokan Leverkusen ya dengan 91%. Dan Köln sendiri 9% ya, cukup jauh ya perbandingannya. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Di sini kita untuk Bayer Leverkusen di 5 pertandingan terakhir itu 3 kali kemenangan dan 2 kali draw. Di sini untuk Bayer Leverkusen cukup baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Dan untuk Köln sendiri di 5 pertandingan terakhirnya kita di sini 2 kali kemenangan, 2 kali draw dan 1 kali kekalahan. Di sini untuk Köln sendiri performanya mulai menurun ya, karena terakhir kalah dari Freiburg 0-1 di kandang sendiri. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Bayer Leverkusen 4 kali kemenangan dan untuk Köln sendiri 1 kali kemenangan dan sisanya berakhir draw ya. Di sini terlihat Bayer Leverkusen lebih dominan ya saat perjumpaan kedua tim, dan terakhir juga Bayer Leverkusen menang ya 1-2 di kandang Köln sendiri. Oke, kita lihat untuk pasaran yang diberikan Bandar terlebih dahulu. Di sini kita lihat Bayer Leverkusen lebih diunggulkan ya dengan memberi handicap 3/4, 1,5 dan 1 1/4. Di sini cukup tinggi ya untuk teman-teman musuh Bandar, 1 1/4, dan untuk terendahnya itu di setengah ya. Kita lihat di sini. Dan untuk over under ya kita di sini di 2 3/4, 2,5, 3 dan 2 1/4. Di sini tertinggi itu 3 dan terendah itu di 2 1/4 ya. Untuk over under ya di sini cukup banyak pilihan ya. Namun menurut musuh Bandar ini bakalan terjadi banyak gol, dan dari handicapnya juga ada 3. Dan untuk Bayer Leverkusen saat bermain di kandang juga cukup baik ya untuk home goalnya, dan terlebih handicapnya juga lumayan tinggi nih yang diberikan Bandar ya. Jadi musuh Bandar kita pegang Bayer Leverkusen ya, kita kasih 3/4 dan kita ambil di over 2 3/4 ya. Dan prediksi skor dari musuh Bandar itu 3-1 untuk kemenangan Bayer Leverkusen. Di sini musuh Bandar lebih yakinin Bayer Leverkusen akan memenangkan pertandingan ini ya. Oke, lanjut ke pertandingan yang ketiga ya, antara Hamburg versus Paderborn.
Di sini kita untuk Hamburg sendiri berada di peringkat 3 klasemen sementara, Liga Jerman 2 ya. Dan untuk Paderborn sendiri berada di peringkat 4 klasemen. Oke, kita lihat untuk form terbaik dari kedua tim. Saat Hamburg bermain di kandang untuk home win-nya itu 67%, home draw-nya itu 10%, dan home loss-nya itu 24%. Dan home goal-nya kita di sini di 2,29 per match ya. Rata-rata mencetak 2 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Paderborn sendiri saat bermain di tandang, kita lihat win-nya itu 30%, draw-nya itu 30%, loss-nya itu 39%, dan goal-nya kita di sini di 1,17 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita lihat untuk kondisi market pasaran terkini saat Hamburg ngasih setengah Paderborn. Di sini hampir rata-rata orang menjagokan Hamburg ya dengan 55% dan Paderborn sendiri 45% ya. Di sini terlihat cukup jauh ya perbandingannya. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim ya. Di sini kita lihat untuk Hamburg sendiri di 5 pertandingan terakhirnya itu 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, dan 1 kali draw. Di sini terlihat untuk Hamburg sendiri di 5 pertandingannya kurang konsisten ya, mengalami penurunan performa. Dan untuk Paderborn sendiri di 5 pertandingan terakhir itu 3 kali kemenangan, 1 kali draw, dan 2 kali kekalahan. Di sini terlihat untuk Paderborn sendiri lebih baik ya dari Hamburg. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Kita di sini untuk Hamburg 4 kali kemenangan dan untuk Paderborn sendiri 2 kali kemenangan ya. Di sini terlihat Hamburg lebih dominan ya saat perjumpaan kedua tim, dan terakhir juga menang ya buat 3 di kandang Paderborn. Oke, kita lihat untuk pasar yang diberikan Bandar terlebih dahulu. Saat Hamburg lebih dijagokan Bandar ya dengan ngasih handicap setengah, 3/4, dan 1/4. Sini kita lihat untuk handicapnya ada 3 pilihan ya. Tertinggi itu 3/4, dan untuk over undernya kita di sini di 3/4, 3,5, dan 3. Di sini untuk over undernya cukup tinggi sekali ya menurut musuh Bandar. Nah, kemungkinan dari Hamburg sendiri itu saat bermain di kandang home goal-nya itu cukup tinggi ya, hampir mencapai 2, dan Paderborn sendiri juga cukup baik ya untuk mencetak gol. Kita lihat bisa di 6 pertandingan terakhir Paderborn juga terakhir juga menang 5-1 ya, dan musuh Bandar lebih menyarankan kita pegang Paderborn ya. Kita tahan di 3/4 dan kita ambil di over ya 3, dan kemungkinan prediksi skor dari musuh Bandar itu 2-2 ya untuk pertandingan nanti malam. Jadi kemungkinan Bandar meyakini ini draw ya untuk kedua tim. Nah, dari Hamburg sendiri itu kurang konsisten ya di 5 pertandingan terakhirnya, penurunan performa. Oke, lanjut ke pertandingan yang terakhir ya antara Alaves versus Granada. Untuk Alaves sendiri berada di peringkat 4 klasemen sementara Liga Suganda, dan untuk Granada sendiri berada di peringkat 2 klasemen sementara ya. Oke, kita lihat untuk form terbaik dari kedua tim. Untuk Alaves saat bermain di kandang home win-nya itu 62%, home goal-nya itu 27%, home loss-nya itu 12%, dan home goal-nya kita di sini di 1,31 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Granada sendiri saat bermain di tandang win-nya itu 22%, draw-nya itu 19%, loss-nya itu 59%, dan goal-nya kita di sini di 0,89 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol kurang saat bermain di kandang. Di sini kita untuk kita untuk kondisi market pasar yang terkini saat Alaves ngasih 1/4 Granada ya. Di sini hampir rata-rata orang menjagokan Alaves ya, 63%, dan Granada sendiri 37%, cukup jauh ya perbandingannya. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim terlebih dahulu. Di sini kita untuk Alaves sendiri di 6 pertandingan terakhirnya 3 kali kemenangan, 2 kali draw, dan 1 kali kekalahan ya. Di sini terlihat Alaves cukup baik ya di 6 pertandingan terakhirnya. Dan untuk Granada sendiri di 6 pertandingan terakhirnya itu 3 kali kekalahan, 2 kali kemenangan, dan 1 kali draw. Di sini untuk Granada kurang baik ya di 6 pertandingan terakhirnya, mengalami penurunan performa. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Di sini kita untuk Alaves 1 kali kemenangan, dan untuk Granada sendiri 5 kali kemenangan ya. Di sini terlihat Granada lebih dominan ya saat perjumpaan kedua tim, dan terakhir juga menang ya 3-1 di kandang sendiri Granada. Oke, kita pasaran ini berikan Bandar terlebih dahulu. Di sini kita Deportivo Alaves lebih diunggulkan ya dengan memberi handicap 1/4 dan setengah tertinggi. Dan untuk over undernya kita di sini di 2 dan 2/4 ya. Di sini hanya 2 pasaran yang dibuka ya. Cukup kecil menurut musuh Bandar di saat Alaves sangat jago kandang ya menurut musuh Bandar, tapi hanya ngasih setengah tertinggi. Itu menurut musuh Bandar lebih cenderung
kita harus berhati-hati untuk memegang Deportivo Alaves-nya. Dan untuk over-under juga kita di sini tertinggi itu hanya 2/4 ya. Jadi menurut musuh Bandar sangat riskan kalau kita ambil di over. Oke, setelah melihat perjumpaan dari kedua tim dan handicap yang diberikan Bandar, musuh Bandar lebih menyarankan kita pegang Granada ya. Kita tahan setengah dan kita ambil di under ya, 2/4. Dan prediksi skor dari musuh Bandar itu 0-1 dimenangkan Granada. Di sini musuh Bandar lebih meyakini Granada memenangkan pertandingan ya. Karena dilihat dari perjumpaannya juga Granada lebih dominan. Oke, baiklah, sudah musuh berikan ya prediksi parlay dan single bet malamnya lengkap dengan analisa musuh. Mohon untuk teman-teman musuh Bandar itu selalu mengikuti sendiri ya, itu lebih baik. Atau kalian juga bisa mengikuti prediksi dari musuh Bandar ya teman-teman semua. Kalian juga bisa bertanya atau jika ingin bermain di luar pertandingan yang musuh berikan pada hari ini, kalian bisa join di grup musuh Bandar ya, yang tertera di deskripsi, atau kalian juga bisa lihat di channel musuh Bandar ya. Semua deal-deal musuh Bandar di-share di grup WA ya. Oke, sekian dan jangan lupa like, share, and comment ya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari musuh Bandar. Salam musuh Bandar.